Halo, kenalkan nama saya Olan. Ya, sebagian orang pernah mengenal saya sebagai orang yang pernah membawakan acara sepak bola di tahun 90-an sampai dengan terakhir 2014 kalau nggak salah ya, di layar kaca yang dulu paling sering menayangin tayangan sepak bola. Tapi sekarang saya nggak lagi pengen cerita tentang bola, lagi pengen cerita tentang apa aja ya. Eh, Hal pribadi yang mungkin adalah merupakan keseharian saya. Nah, hari ini saya pengen cerita tentang sebuah gadget ya, sebuah gadget ya. Saya penggemar gadget, tapi bukan reviewer ya, nggak seperti youtuber-youtuber yang biasa mereview gadget dengan detail. Ya, saya hanya sekedar menggemarinya saja dan sekedar mencoba memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang bisa kita manfaatkan dari si gadget itu. Ya. Nah, ceritanya saya tuh penyuka gadget-gadget yang berlayar lebar. Artinya handphone tapi layarnya lebar. Tab lah ya. Kalau handphone juga saya paling suka itu yang mungkin di atas 6 inch. Nah, sementara tab udah pasti dicari yang paling gede sih ya pengennya ya. Ya pengen yang S7 Plus apa Pro itu. Itu yang paling gede, waduh harganya nggak sanggup tuan. Ya sudah, kita cari yang kelas mediocre aja lah ya. Kelas-kelas yang mungkin masih terjangkau dan nggak sayang banget ya kalau kita beli. Karena bukan apa-apa ya, kalau kita memang punya budget yang tidak berlebihan, ya membeli gadget yang mahal itu mungkin perlu banyak pertimbangan. Karena barang yang mahal itu biasanya apa ya? Ya, memang enak untuk kita miliki sih. Tapi yang namanya teknologi itu upgrade teknologi itu akan semakin ke sana terus semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Kita beli gadget yang ini harganya cukup mahal, belum juga puas menikmati, tiba-tiba udah versi barunya yang lebih canggih, lebih mahal dan lebih ya lebih segala-galanya lah ya, kira-kira gitu. Nah, singkat cerita, saya tiba-tiba tertarik kepada produk Huawei. Ya awalnya sih tanya sana sini, kemudian browsing dan lain sebagainya. Ya kita coba cari tahu dulu lah ya, apa sih untung ruginya atau plus minusnya kita pakai produk Huawei yang katanya musuhan sama Google itu. Ya coba tanya sana, coba tanya sini. Ya akhirnya mencobalah untuk pergi ke tempat yang biasa jualan HP ya yang ambas-ambas itu loh ya, duta besar bukan itu ambasador ya, duta besar ini ambasador, mal ambasador ya, tempat banyak orang biasa nyari handphone. Nah, singkat cerita ke sana, intinya saya pengen cari sebuah tab berlayar 10 inch, di atas 10 inch lah, 10,1 dan seterusnya ya, yang cocok dengan kantong. Waktu itu sebetulnya sempat tertarik juga ya dengan handphone yang ya dari brand Samsung ya. Kalau nggak salah Samsung itu juga ada, kalau yang S6 itu mahal lah ya, S7 mahal, apalagi S7 Plus itu mahal. Ada S6 Lite ya, pengen nyoba juga nih ya, nanya-nanya S6 Lite atau S7 Lite. Ya, datanglah ceritanya ke counternya Samsung. Cuma begitu sampai di counternya Samsung, nanya-nanya ke mbaknya, entah dia tidak menguasai produknya, atau memang malas lihat gue. Ya tampangnya memang bukan tampang orang yang mampu beli barang-barang mahal kali ya. Nah, ya penjelasannya itu kurang meyakinkan lah ya. Begitu ditanya ini, itu, dan lain sebagainya, dia tidak mampu menjelaskannya secara detail. Ya singkat kata, ya saya kecewa lah ke counter itu dan kemudian ya keliling-keliling pengen cari counter yang lain ya. Counter yang lain tapi masih dengan brand yang sama. Nah, saya ke counter yang dengan brand yang sama ini, Samsung lah ya, kita nggak usah takut-takut ngomong. Pengalaman yang sama terulang lagi. Sampai di counter itu ya, saya tidak menemukan apa ya, penjaga counter yang sigap
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan produknya. Kan kita pengen tahu ya, keunggulannya apa, mungkin spesifikasinya apa yang bisa dilakukan dengan tab itu sebagai orang awam. Ya gue orang awam, bukan orang yang ahli loh ya. Kita kan pengen nanya-nanya. Ya lagi-lagi, saya mengalami kekecewaan. Gagal lagi, Son. Nah, keliling punya keliling, bahasa apa itu ya? Keliling punya keliling. Ya, singkat cerita ya jalan-jalan lagi lah cari-cari yang sesuai. Tibalah saya di counter Huawei. Nggak niat beli, ya karena memang udah kecewa lah ya. Paling juga ketemu mbak-mbak yang nggak bisa menjelaskan yang kayak tadi deh. Beda. Kali ini si mbak-mbaknya Huawei itu, saya acungi jempol ya, nggak usah disebut nih namanya lah ya. Intinya saya sangat puas dengan apa yang dia jelaskan. Karena pertanyaan saya udah tahu dari dulu dari sebelumnya nih bahwa Huawei itu musuhan sama Google. Gimana dong kalau saya pengen buka YouTube, saya pengen buka berbagai aplikasi yang berhubungan sama Google. Dia mampu menjelaskannya dengan detail dan mencontohkannya langsung di MatePad R yang diperlihatkan ke saya. Wah, jatuh cinta nih gue. Bukan sama mbaknya, bukan. Dia udah punya pacar. Kalau belum sih boleh-boleh juga ya. Dia mampu menjelaskannya dengan baik ya. Mulai dari kendala bahwa ya siapa bilang kalau pakai brand Huawei itu kita nggak bisa nonton YouTube atau nggak bisa sign in di YouTube dengan akun kita. Bisa ternyata. Bisa. Bahkan di Huawei itu ya mereka punya aplikasi yang bisa membantu orang untuk nonton YouTube tanpa iklan. Gila. Udah kayak ini aja ya, udah kayak pro aja ya. Nah, itu namanya YouTube Fans. Nah, YouTube Fans itu aplikasi yang bisa mengakses YouTube tanpa iklan. Jadi kita puas nonton ya, nggak harus kepotong iklan, baru menit keberapa udah dipotong iklan. Di situ si mbaknya itu mampu menjelaskannya dengan baik. Ya, dan dia juga mampu menjelaskan bahwa kita bisa menggunakan ini untuk meeting-meeting yang penting seperti Zoom. MatePad ini dipakai untuk meeting Zoom itu sangat bagus karena kameranya tuh ada di tengah nih. Ya, sebetulnya gue merekam video ini pakai MatePad R sih. Kameranya ada di tengah, jadi posisinya enak ya buat meeting dengan lawan kita. Ya, dia bisa melihat kita tuh dengan nyaman. Kalau kita mau hidupin videonya ya. Nah, ya itu yang dia jelaskan ke saya sehingga saya tertarik ya. Segala fungsi-fungsi yang ada di tab itu bisa berfungsi dengan baik di MatePad R. Ya mulai dari mungkin main game. Ya, game itu ya kebetulan kalau gue sih nggak terlalu suka game-game berat. Game-game ringan aja itu sudah menyenangkan banget ya. Nonton film Netflix, ya ampun, suaranya ya stereonya itu luar biasa karena dia ada 4 speaker, 2 di kiri dan 2 di kanan. Kalau kita nonton tuh kayak kadang-kadang noleh kiri atau noleh ke kanan karena begitu suara stereonya jalan ya kita berasa nonton tayangan yang sangat hidup gitu ya. Nah itu juga yang bikin saya semakin jatuh cinta kepada tab ini ya, dan praktis tentu menjadi teman dalam keseharian, mau di rumah, di kantor, atau dimanapun ya. Nah, ya walaupun sempat ini juga sih, sempat nyesel juga karena nggak lama setelah beli MatePad R ini, keluar dia MatePad 11. Harganya sih memang jauh lebih mahal ya, dia sekitar 7,2, 7,3an lah ya. Mahal tapi lebih canggih, bos. Aduh, ya sudahlah ya. Mudah-mudahan dapat rezeki di lain kesempatan supaya kita bisa beli lagi yang lebih canggih ya. Nah, yang bikin penasaran lagi adalah mikrofonnya. Di atas tabnya itu ya, itu ada 4 mikrofon. Dan saya ngerekam video ini tanpa mikrofon tambahan, tanpa eksternal mikrofon. Ini pakai mikrofon langsung dari tabnya. Gimana? Suara gue bagus nggak? Bukan bagus secara jenis suara, bukan ya, maksudnya cukup clear nggak? Ya rasanya kalau teman-teman dengar dari tadi ya suara gue
terdengar cukup clear dan nyaring. Karena itu tadi, ya ada 4 mikrofon di atas MatePad Air, tablet kesayangan aku ini. Ya, nggak tahu video ini penting atau bermanfaat atau enggak, ya pengen cerita aja ya. Itulah pengalaman dari seseorang seperti saya yang senang akan gadget dan saya senang akan tablet dan ya sedang menjalankan pengalaman saya dengan MatePad Air. Oh ya, MatePad Air ini juga saya pakai untuk ngedit video yang ringan ya. Ya pakai aplikasi yang simple lah ya, KineMaster. Ya lumayan lah ya. Banyak fitur-fiturnya juga dan berfungsi dengan baik di sini. Yang nggak ada tersendat-sendatnya pas editing karena memang secara RAM dia itu sudah cukup mumpuni. Ya sudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, jangan ditonton lagi ya. Oke, sampai ketemu lagi pada cerita-cerita yang lain. Dah.